berbahagia ini masih memberikan kepada kita umur panjang dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Selanjutnya bersalawat kita kepada ruh junjungan alam kita, Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan diutusnya beliau menjadi Rasul Allah, pemimpin kita umat Islam, hingga kita dapat membedakan yang mana itu perkara-perkara hak dan perkara-perkara batil. Yang kami hormati Ibu Jur selaku PP pendamping dari Ibu Fauzia selaku CDP. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 1 Permata. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang Ibu Jur. Ya, Ibu ini walaupun usianya sudah mungkin bisa dibilang tua, tapi masih sangat energik, Bu, ya. Apapun program-program pemerintah ini ya selalu masih aktif. Mungkin kalah kita yang muda-muda nih, Bu. Jadi ini sudah bergabung bersama kita, yaitu untuk mendampingi Ibu Fauzia terkhusus dan untuk kita umumnya. Mungkin untuk hari ini Ibu Fauzia akan memaparkan sedikit modul yang telah dipelajari di CGP, yaitu terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, mungkin kita sudah 2 kali duduk bersama merevisi visi kita, dan mungkin ini yang ketiga kalinya. Atau mungkin hari ini masih sebatas pemaparan dari visi-visi. Kira-kira apa nanti, bagaimana cara kita menyusun mimpi? Di sini mimpi, Bu, ya. Ya, mimpi-mimpi apa nanti yang akan kita susun, kemudian bagaimana langkahnya untuk mencapai dari mimpi ini. Jadi kita harap semua bisa tekun untuk mengikutinya sebentar, mungkin sekitar 3 jam, Bu. Jangan mau terlalu lama, Bu, ya. Nanti Ibu ini saya terlalu jauh pulang ke Katemon. Ya, intinya sampai Ibu Fauzia selesai dalam memaparkan materinya. Mungkin ini saja sedikit sebagai pembukaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Jur, kami kasih. Saya penguatannya nanti ya. Untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada pemaparan saya, alangkah baiknya dan biasanya pun kalau kita memulai acara itu dimulai dengan doa. Kami minta kepada Bapak Sahrin untuk memimpin doa. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk memberkati pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Sahrin. Langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya seperti kemarin. Saya Fauzia Yusuf SAG, CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Rina Abrina SPDI MPD. Kemudian pengajar praktek saya yang berada di depan, Ibu Juliati yang sudah hadir di depan kita bersama-sama untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi, peserta didik menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian melalui diskusi,
peserta didik dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala isinya dengan tepat. Nah, sebelumnya kita adakan kesepakatan dulu ya, bagaimana supaya diskusi kita ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, saling menghargai pendapat yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, berbicara ketika sudah dipersilahkan. Yang keempat, izin jika meninggalkan ruangan. Yang kelima, mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Jadi ini kesepakatan kita ya, Bapak Ibu. Yes. Nah, visi itu adalah sebuah gambaran atau pandangan jangka panjang yang menggambarkan tujuan, cita-cita, atau arah yang ingin dicapai oleh sebuah individu atau organisasi atau kelompok. Jadi ini yang dikatakan dengan visi. Kemudian kegiatan kita pada hari ini yang pertama membahas dan menganalisis visi sekolah. Kemudian yang kedua merumuskan visi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada puisi dari Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Muka dan Pemuda halaman 68 sampai 107. Ya, Bapak Ibu, dari tayangan video puisi Bapak Insinyur Soekarno tadi, apa yang Bapak Ibu dapat pahami? Mungkin Ibu Fitri. Dari puisi yang sudah kita dengarkan tadi, saya rasa Bapak Insinyur Soekarno itu ingin negara Indonesia itu jadi merdeka, begitu Bu Fauzia. Terima kasih Ibu Fitri Miara. Ya, dari pemahaman kami kemarin ada elaborasi pemahaman dari instruktur bahwa memang dari puisi Bapak Insinyur Soekarno ini kita mendapatkan pemahaman bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, berbagai gunung-gunung yang ada, berbagai suku, berbagai adat istiadat yang ada. Mereka menginginkan, dan Insinyur Soekarno menginginkan satu visi, yaitu menjadi Indonesia yang menjadi satu, Indonesia yang merdeka. Nah, Bapak, Ibu, semuanya, kemarin kami CGP itu ada disuruh membuat satu visi, ya. Dan visi ini bukan berarti harus sekolah ini menyesuaikan dengan visi yang ada saya buat, karena saya hanya ingin menyelesaikan tugas yang diminta dari LNS. Di mana visi saya kemarin itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berwawasan luas, cakap dalam teknologi, serta unggul dalam prestasi. Kenapa saya ambil yang seperti ini visi saya? Kita lihat, peserta didik berakhlak mulia, itu keinginan saya. Kenapa? Apalah artinya kita berikan mereka ilmu yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, tetapi kalau akhlaknya itu tidak ada sama sekali. Karena bagaimanapun al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada yang namanya ilmu. Makanya saya ambil peserta didik berakhlak mulia, kemudian berwawasan luas. Saya menginginkan anak-anak saya atau siswa-siswa saya itu orang yang dia mempunyai pengetahuan bukan hanya dalam satu bidang, bukan hanya dalam bidang yang tertentu. Misalnya dia ahli dalam satu bidang khusus kepada bidang agama misalnya,
Tetapi saya ingin juga dia mengetahui pengetahuan umum. Supaya apa? Supaya siswa kita itu bisa bersaing dengan sekolah lain ataupun dengan negara-negara lain yang tidak kalah wawasannya. Itu yang saya inginkan. Kemudian cakap dalam teknologi. Kenapa saya pilih cakap dalam teknologi? Karena saya melihat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mendidik anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang apa yang sedang canggih-canggihnya, yaitu teknologi. Makanya saya sesuaikan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah yang keempat, bahwa kita kalau ingin mendidik anak-anak kita itu disesuaikan dengan zamannya. Sekarang zamannya apa? Zaman teknologi. Artinya anak-anak ini pun harus mampu dalam bidang teknologi, sehingga dia tidak ketinggalan dengan anak-anak yang di luar dari sekolah kita. Kemudian saya membuat dan menginginkan serta unggul dalam prestasi. Artinya sudah dia berakhlak, punya wawasan luas, cakap, dan dia juga unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi berarti dia itu adalah siswa yang paling, yang dari anak-anak lain. Prestasi ini saya nilai bukan hanya dalam bidang akademik saja, dalam keilmuan, tapi dalam bidang-bidang yang lain, katakanlah dalam bidang seni. Dan kebetulan alhamdulillah Ibu, di sekolah kita ini ada sanggar didongnya yang dipimpin oleh Bapak Sahrin, Bu. Jadi kadang kalau ada misalnya di sini pesta-pesta perkawinan, anak-anak kita sudah berani tampil di luar ya. Jadi ini yang menjadi visi saya. Next, Pak. Nah, dalam merumuskan visi di sini kami sudah belajar di modul 1.3, yaitu kalau ingin merumuskan visi kita harus membuat dan menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa itu inquiry apresiatif atau disebut dengan singkatan IA, yaitu merupakan strategi perubahan kolaboratif. Artinya saling bekerja sama, bukan hanya saya sendiri, bukan hanya Bapak Kepala Sekolah sendiri, tapi semua warga yang ada di sekolah ini, baik dia itu komitenya, ataupun TU-nya, ataupun pengawasnya, dan lain-lain. Yang bagaimana yang berbasis kekuatan atau aset. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah yang pertama kekuatan orang. Orang itu yang mana? Ada gurunya, ada muridnya, kemudian ada komitenya, kepala sekolah, termasuk juga pengawas. Kemudian dari sarana prasarana itu juga merupakan suatu aset atau kekuatan dalam membuat visi. Kita lihat, kita kepingin visi kita bagus, tapi ternyata sarana dan prasarana kita tidak ada atau tidak sesuai, maka jangan harap visi kita itu nanti dapat terwujud. Kemudian lembaga, ada lembaga yang juga merupakan kekuatan aset kita. Mana dia? Yang pertama tentu saja karena kita ini guru, sudah pasti itu adalah lembaga pendidikan, dinas pendidikan kita. Kemudian lembaga kesehatan. Kenapa? Dia juga merupakan aset karena kita ada kerjasama dengan mereka. Bagaimana nanti dari pihak rumah sakit datang itu mengontrol atau melihat kesehatan anak-anak kita. Dan biasanya mereka datang, Bu, ya, paling tidak sebulan sekali ya Ibu Fitri ya, pemeriksaan darah, kemudian gigi, ke tinggi badan. Jadi jangan sempat sekolah kita ini termasuk sekolah yang stunting menurut mereka. Kemudian ada lembaga dari keamanan kepolisian, Bu. Dan biasanya mereka itu datang dikala setiap mau sebulan sekali lah ada juga mereka datang untuk mengontrol anak-anak kita
terutama anak-anak kita SMP ini kan seharusnya belum bisa menggunakan kendaraan gitu kan Bu. Jadi bagaimana pihak kepolisian bekerja sama dengan anak-anak, seharusnya anak-anak itu untuk keselamatannya yang menggunakan kendaraan. Jadi ini lembaga yang sebagai kekuatan dari adanya visi kita untuk terwujud. Jadi itu maksudnya. Kemudian pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Jadi yang kita lihat ini adalah hal-hal baik, bukan hal yang tidak baik ya. Kemudian dari hal yang baik itu bagaimana kita cari supaya tetap dipertahankan, kemudian dimunculkan strategi, kemudian dengan cara yang seperti itu kita dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian jika ada kelemahan atau kekurangan nantinya, maka dari hal yang positif yang telah ada di sekolah, kemudian kita selaraskan dengan kekuatan aset-aset yang ada, ini menjadi visi sekolah kita. Next, Pak. Nah, ini inquiry apresiatif ya. Ada 5 tahapan yang dinamakan dengan Bagja nanti. Apa itu Bagja? Yang pertama B-nya, buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Next, Pak. Ini tahapan Bagja. 1. Buat pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan di situ? Berarti kita harus yang pertama merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah hal ini terkait perubahan apa yang kita inginkan. Jadi buat dulu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kita ambil pelajaran setelah nanti kita kumpulkan berbagai hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi ini maksudnya adalah menyusun rencana tentang kondisi yang baik, yang ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan oleh keluarga sekolah ini. Maka dari sinilah visi sekolah dirumuskan dari gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Setelah kita rumuskan rencana tindakan dengan hal-hal yang penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi kita bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi ini adalah memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlihat dan bagaimana strateginya, kemudian aksi lainnya demi mewujudkan visi kita secara perlahan-lahan supaya dapat terwujud. Nah, ini adalah prakarsa yang saya buat karena ini memenuhi tugas dari LMS, di mana dari visi tadi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, saya berfokus pada 2 aspek, yaitu berakhlak mulia, kemudian unggul dalam prestasi, di mana dimensi yang saya ambil adalah dimensi mandiri, di mana dimensi mandiri ini berada pada profil pelajar Pancasila. Karena bagaimanapun visi kita sehingga menjadi nanti kita ambil lagi di prakarsa perubahan itu tidak melewati atau harus berpegang pada profil pelajar Pancasila. Kemudian apa yang saya ambil dari dimensi mandiri ini adalah berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, yaitu lewat pembelajaran, kemudian lewat pembiasaan. Nah, ini adalah tahapan Bagja yang saya buat kemarin, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Di sini ada buat pertanyaan. Nah,
saya ambil satu saja, tidak usah kedua-duanya. Pertanyaan di situ, mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Saya rasa ini menjadi satu hal yang paling penting bagi kita, karena kita melihat anak-anak kita rasa percaya dirinya kurang. Apalagi kalau sampai anak-anak itu untuk mengikuti sebuah event. Sebenarnya sebelumnya sudah kita latih bagus-bagus, tetapi pada hari-harinya mereka mengundurkan diri. Artinya apa? Mereka itu merasa kurang percaya diri untuk tampil bukan hanya di depan teman-temannya, tetapi di sekolah-sekolah lain ataupun di depan orang-orang banyak lain selain teman-temannya. Nah, apa tindakan yang saya lakukan? Yang pertama saya lakukan pengamatan. Kemudian saya berinteraksi langsung kepada anak yang kurang percaya diri tadi. Kemudian next Pak, diambil pelajaran. Setelah saya membuat pertanyaan, saya ambil pelajaran dari situ. Pertanyaannya, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan percaya diri siswa tadi? Maka tindakan yang saya lakukan adalah melakukan kolaborasi kepada orang yang sudah dapat meningkatkan kepercayaan kepada siswa tersebut. Kemudian gali mimpi. Digali mimpi, di sini timbul pertanyaan, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan jika rasa percaya diri meningkat? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah membuat model pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Next. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah sederhana atau langkah yang pertama saya ambil yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Tindakan yang saya lakukan adalah menyemangati dan memberikan reward kepada siswa betapa pentingnya sikap percaya diri. Artinya saya memberikan penghargaan. Walaupun ya Bu ya, kemarin kita mempelajari bahwa penghargaan dan hukuman itu kedua-duanya tidak efektif. Tapi itu kan saya belum mempelajari modul 1.4 karena itu hanya materi ini masih pada modul 1.3. Jadi saya belum mengetahui sampai ke arah sana. Ternyata setelah di modul 1.4 kedua-duanya mau hukuman mau reward adalah hal yang tidak efektif. Nah, ini yang kelima-limanya tadi, ini adalah tahapan Bagja, bagaimana cara kita membuat prakarsa perubahan. Next Pak. Eksekusinya enggak? Ya, di sini ada lingkaran Bapak Ibu. Pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui ada 6 dimensi. Inilah tujuan akhir kita, bagaimana kita bisa mewujudkan siswa kita itu menjadi siswa yang benar-benar dia sesuai dengan profil Pancasila. Ya, speaking dulu Bapak Ibu ya, silahkan berdiri dulu semuanya. Saya sekaligus terkenang dengan Loka Karya 0 waktu bulan Ramadan ya. Iya. Panjang,
perkenalan dengan Lokakarya 00 bersama Ibu Jur yang membawakannya panjang pendek. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang visi sekolah, di mana visi sekolah ini merupakan impian ataupun cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal yang harus kita lakukan, di mana kita harus melengkapi kalimat rumpang. Di sini saya minta Bapak Ibu melengkapi ada 6 ini ya, Bu. 6 kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu isi. Satu saja ya, satu orang satu. Yang warna kuning yang pertama Bapak Ibu. Langsung jawabannya Bu ya. Kemudian yang warna ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga warna pink ya. Nanti terakhir ice breaking yang pertama tadi Bu ya. Yang lupa tadi. Yang lupa tadi. Penasaran kami itu. Ini kayaknya warnanya udah sama semua. Ini yang kelima ya. Oh, yang keempat dulu ya. Belum apa-apa sudah loncat. Nomor 3. Yang kelima nggak apa-apa. Gampang.
ganti ya. Hari KTSP K17. Oh, berarti mulai begini. Wah, daerah lain dibantu ya oleh desa. Isu anak orang tua mengharapkan anak membantu. Anak-anak membantu dalam memang mempengaruhi untuk sini dirubah malam malam ini rumah efektif jarak tempuh pasien ke jalan nanti beberapa siswa yang bisa kampus ya itu sih malam ngaji aja bukan tapi situ juga jam berapa? Ikut rumah kami tiap pagi Jumat khusus yasinan jadi ke pagi hari itu karena anakku butuh dari anak-anak mengganti Di sini tempatnya. kami lebih fokus ke pagi kita karena anaknya banyak
disuruh anak-anak ke kosan hukum. Ya, yang sudah selesai boleh ditempel Bapak Ibu. Lihat belakangnya ya. Siap Aku salah. Ini nomor satu kita memimpikannya. Ya orang balik Nomi. Ini saat menjalankan. Ini 5 Pak. Nanti karena mau ngabisin. Sudah mau belajar. Rame-ramenya. Terus. Masih tadi panggil Mio. Si lulus, si Ruani. Angkatan sidang ini, 12. Ini 10 nih. 11 pun ada orang. 11 dah ada. Makeup sih. Aku aja mengenali akal semua sidang yang berarang. Kenapa campur di sini? Permasalahan ini dalam diri, luar diri. Ini PWN motivasi eksternal. Coba. Balik tulis. Balik terus nih. Ini dalam diri. Dalam diri ya. Kita boleh video soal ini ya. Hari-hari udah. Sudah ronde nih kan? Sama ini lagi tes breaking. Ya, ini Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah ini ada Bapak atau Ibu ini yang membuat berakhlak mulia dan mampu dalam teknologi. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kemudian berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Kemudian menghargai orang lain. Jadi ini impian Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya lihat ini rata-rata dan kebanyakan berakhlak mulia. Jadi ini impian
pengabdian kita terhadap murid-murid kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat masing-masing. Kemudian percaya bahwa murid memiliki karakter. Kemudian kita percaya bahwa murid insya Allah bisa atau mampu menjadi siswa yang berakhlak mulia, manusia yang mau dan mampu berubah, memiliki bakat masing-masing. Kemudian ada yang membuat insan yang unik. Jadi kita percaya bahwa murid-murid kita itu punya kemampuan, punya keunikan tersendiri. Kalau saya lihat dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di nomor 2 dari kalimat rumpang. Kemudian di sekolah kita mengutamakan menanamkan nilai kejujuran. Kemudian setiap anak memiliki bakat. Ini masuk nomor 6 ternyata bakatnya. Ini ada nomor 6 di sini. Kemudian menanamkan nilai kejujuran, pendidikan karakter. Ya, ini hampir sama semua ya. Pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak atau Ibu ternyata lebih mengutamakan siswa yang memiliki karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Bahwa sekolah sadar betul tempat bergerak dan berkembang. Kemudian sekolah dapat menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik. Kemudian ini hampir sama, bergerak dan berkembang. Bergerak dan berkembang. Jadi ini keinginan Bapak Ibu bahwa kita sadar betul bahwa murid kita di sekolah itu mengakui bahwa sekolah itu adalah tempatnya sebuah pendidikan dan pengajaran, di mana tempat itu adalah tempat untuk mengajarkan anak-anak mempunyai karakter. Kemudian kita dan guru lain di sekolah kita yakin untuk pembentukan karakter baik akan mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian kita menjadi mentor bagi para murid. Kemudian ini yang nomor 6 ya. Salah masuk. Enggak apa-apa, salah masuk. Biasa itu Bos. Saya jangan salah masuk kamar. Nah, jadi ini bahwa kita dan guru lain di sekolah yakin bagaimana untuk membentuk karakter anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, kita dan guru lain di sekolah kita paham betul bahwa kita menjadi mentor bagi para murid, kita menjadi mentor bagi murid sama dapat menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik. Sekolah, setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Jadi kita dan guru yang lain yang ada di sekolah ini paham bahwa setiap anak juga memiliki karakter yang berbeda, dan juga kita adalah mentor. Kita adalah yang menuntun anak-anak untuk menjadi atau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang kita inginkan dan kita isikan dari kalimat-kalimat rumpang tadi. Ini keinginan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ya. Lanjut Pak. Nah, kita lihat visi sekolah. Ini visi sekolah kita Bapak Ibu.
mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Nah, jika melihat yang seperti ini, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, hal ini terlihat dari mana, Bapak Ibu? Ini terlihat pertama dari kegiatan pagi, Bu. Itu ada pembacaan yasinan bersama di depan kantor, kemudian sholat duha dan sholat zuhur, kemudian cara berkomunikasi baik dengan guru dan sesama teman sejawatnya. Jadi ini terlihat, Bu ya, kenapa kita memilih sekolah, kita memilih mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Ini terlihat dari pembiasaan ya Pak Salim, kalau bisa saya tangkap dari tanggapan Bapak ya, bahwa kita biasa melakukan yang namanya sholat duha ya Pak ya, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian pembiasaan dari pembacaan surah Yasin, pembacaan dari surah-surah pendek. Jadi hal ini untuk apa? Supaya anak-anak mempunyai akhlak ya, kemudian unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwanya. Jadi kalaupun dia mempunyai prestasi, tapi dia juga orang yang mempunyai akhlak, juga mempunyai iman dan takwa. Bukan hanya prestasi saja yang bisa kita andalkan, tapi akhlaknya juga akhlak yang benar-benar baik. Next Pak, bisa kita lihat selanjutnya. Nah ini visi sekolah SMP Negeri 1 Permata, kemudian misi sekolahnya ya. Mempersiapkan siswa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan mengamalkan yang dianutnya, serta meningkatkan karakter siswa dalam penanaman akidah. Jadi kalau saya rasa dan menurut Ibu, apakah misi yang pertama ini sesuai? Ya, sesuai. Bagaimana Ibu melihatnya sesuai? Dari yang seperti dibilang Pak Salim tadi, setiap hari Jumat itu ada pembacaan Yasin, kemudian setiap hari adanya sholat duha bergantian dengan setiap kelas, kemudian ada sholat zuhur gitu Bu. Ya. Berarti ini misi sekolah yang sesuai ya. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ini Bapak Ibu yang dilakukan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari waktu kita masuk ke dalam kelas ya. Apakah ini sudah sesuai Bapak Ibu? Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menurut Ibu Fitri? Menurut saya sesuai, karena apa? Setiap mata pelajaran yang diajarkan sama semua guru di kelas itu kan beda-beda tuh. Jadi setiap pembelajaran juga ada yang namanya metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran itu harus tindakan seperti apa yang sesuai dengan materi tersebut. Jadi kreativitas yang diciptakan sama guru di kelas itu menurut saya sudah sesuai itu Bu, karena adanya materi menuntut guru-guru untuk mengembangkan bagaimana tindakan pembelajaran yang diambil, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian yang kreatifnya itu juga juga ditambahkan dengan penggunaan media-media pembelajaran. Contohnya seperti karena kita sekarang sudah menggunakan PMR, pembelajaran Merdeka Belajar, jadi ada pembelajaran yang harus menggunakan alat-alat elektronik, contohnya seperti internet, kemudian ada juga menggunakan infrastruktur. Jadi memang ini sudah sesuai. Jadi terlihatnya bahwa anak pembelajaran kita sudah aktif ya,
Karena di dalam proses pembelajaran itu sebelum kita mau masuk ke dalam ruangan itu sudah ada yang namanya modul ajar atau RPP yang dapat kita sesuaikan dengan materi. Dari materi itu kita mau timbulkan yang namanya media atau strategi apa yang sesuai dengan pembelajaran kita, sehingga anak-anak itu pun menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, meningkatkan kompetensi dan profesional guru dan pegawai. Ini kalau menurut saya sudah ya, karena rata-rata guru-guru yang di sini alhamdulillah sudah sertifikasi. Kemudian menumbuhkan kebanggaan, rasa kesetiakawanan dan kekeluargaan dalam lingkungan sekolah. Saya rasa ini juga sudah ya, pasarannya bagaimana kita kalau ada misalnya kejadian di desa kita, misalnya kebakaran, kita pun ikut turun tangan memberi kepedulian kita ya. Kemudian menumbuhkan semangat berprestasi dalam lingkungan sekolah. Saya rasa ini juga sudah, karena kita lihat siswa kita ini Bu, siswa yang berprestasi Bu. Tahun yang kemarin ya Ibu Maya ya 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu sampai ke tingkat provinsi itu USN ya Ibu Maya, bidang studi matematika. Kemudian olahraga ya, ini yang sekarang ini kan Bu sampai ke tingkat provinsi juga, serta takraw kalau nggak salah ya, atletik dan takraw. Nanti bisa kita lihat nanti orangnya Bu. Nah kemudian kita menerapkan MBS dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah saat ini menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Sekolah sesuai. Apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah menjadi pembeda sekolah kita ini dengan sekolah lain? Visi kita ini sudah menjadi pembeda? Apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Sudah Bu? Sudah apa belum Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Pulang ke sana mimpi nih kan? Ini ya Bapak Ibu tadi sudah dijawab sama Bapak Samrin ya. Pembelajaran pagi dengan menghafal surah-surah pendek, pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran, ini seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Bupati kita ya Bu ya. Terbiasa anak-anak dengan membaca Quran, pembiasaan infak. Ini di setiap hari Senin sehabis upacara kami selalu mengadakan infak Bu. Kemudian pembiasaan membaca surah Yasin seperti yang Bapak Sarin katakan. Kemudian pembiasaan sholat duha dan zuhur secara berjamaah. Next Pak. Ini pembelajaran yang setiap pagi Selasa. Habis kita suruh, ini hanya sebagai sampel saja. Kemudian ini juga merupakan alat mulia. Kita lakukan biasanya itu di depan pintu pagar
pintu gerbang kita menyambut anak-anak dengan salam. Kemudian seperti yang Bapak Sarin katakan juga, kepedulian terhadap korban bencana alam dengan penggalangan dana sehingga menumbuhkan kepedulian. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan sekolah, di mana setiap pagi kita membersihkan lingkungan sehingga tumbuhlah rasa tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Kemudian ini yang di Didong, Bu, kita punya sanggar Didong untuk meningkatkan prestasi mereka tidak hanya dalam bidang akademik. Jadi kita ambil sampelnya sedikit saja, Bu. Ya lah, nggak usah banyak. Nggak ada yang nyawer kan? Aduh, memori. Nah ini Pak, yang membimbingnya ini ada Iya. Pak Sarin. Nampak nih. Kemudian yang prestasi akademik juga tadi olahraga. Ya, jadi ini tadi penyampaian saya yang sudah panjang lebar, mungkin Bapak Ibu pun sudah bisa memahami kesimpulan dari penyampaian saya bahwa kita semua memiliki keyakinan yang sama, yaitu mengharapkan siswa kita ini menjadi siswa yang sama, yaitu sebagai siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, dari penyampaian dan dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini, bahwa untuk saat ini visi sekolah kita belum berubah. Jadi mungkin hanya ini yang akan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya sebagai penguatan saya berikan kepada Ibu Julianti sebagai pengajar praktek saya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Odia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang karena kita udah akhir, nggak usah lagi pakai kita memang inilah yang kita harapkan nanti para ibu CGP ini kemudian kedepannya harus mampu dia menggerakkan sekolah. Dia kan sudah mulai tergerak dan mulai bergerak saya lihat, tapi dia menggerakkannya bagaimana? Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Bagaimana nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya harus bergandeng tangan lah. Dengan tentunya Pak Kepala Sekolah kan mendukung semuanya, tapi ibu-ibunya harus proaktif. Karena dalam hal ini bukan kepala sekolah yang proaktif ya Pak ya. Nah, jadi ibulah ujung tombak daripada perahu kita ini. Bapak ini kan gagangnya nih, gagang tombaknya, kepala sekolah, Bapak Ibu gurulah sebagai tombaknya. Jadi ke depan cita-cita kita atau impian sekolah kita ini mau kita apakan, mau kita bawa kemana. Jadi harus kita rumuskan secara bersama-sama Bapak Ibu. Cara merumuskannya sudah benar seperti ini karena tidak ada acuan. Kan kita yang punya, terserah kita mau kita apakan. Cuman sebagai saran aja, coba bisa lihat misi tadi Bu, visi tadi. Tapi saya tidak mengajar ya Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengajar, tapi saya cuma ada tadi visi yang sudah Ibu buat ya tadi dengan visi misinya Bu, coba. Visi yang ini mewujudkan siswa berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sementara kita tadi kan siswa yang berprofil Pancasila. Boleh, siswa yang berprofil Pancasila itu udah ada 6 loh di dalam profil Pancasila itu. Akhlak mulia ada, takwa ada, mandiri ada. Apalagi berpikir kritis. Ya kan Bu kan? Asalkan jangan ibu-ibu nggak tahu apa itu isi profil Pancasila. Masih ada loh Bu.
ibu-ibu guru yang lain nggak tahu itu apa itu profil Pancasila. Asal sekarang ada profil Pancasila, tapi isinya itu apa? Nah, tapi kita jangan, kita harus tahu. Itu juga bisa kalau kita lihat dari misi ibu ini, karena apa yang ada di visi itu harus tercantum di dalam misi. Untuk mencapai terwujudnya itu, langkah apa yang perlu kita lakukan? Ya, jadi semua yang ada di atas itu harus tercantum di bawah langkah-langkah. Dia boleh minimal satu. Misalnya ahlak mulia itu apa saja? Satu boleh. Kalau ini cuma 3 ya Bu? 1, 2, 3. Iman dan takwa ya Bu ya. Itu 1 ya, iman dan takwa 1 Bu ya. Boleh. Dan yang penting visi itu jangan panjang, supaya kita mudah ingat. Karena setiap kita membuat RPP Bapak Ibu, itulah yang ada di sini. Setiap RPP, apa yang tadi, apa yang ingin kita sampaikan, setiap kegiatan apa, itu visi kita juga jangan pernah ketinggalan. Mau kita apakan anak ini, mau apa ini. Jadi untuk mencapai mimpi itu, kita harus ingat semua itu Bapak Ibu. Jangan hanya tertulis seperti di depan misalnya. Kok di sini kan enggak ya? Masih ada sekolah ke saya, masih ada. Anak ini misi abu, apa bedanya? Masih ada itu. Nah, tapi yang namanya kita harus belajar terus, Pak Ibu kan. Nah, seperti ini mewujudkan siswa yang berprofil Pancasila itu udah banyak sekali tuh. Terus Ibu lihat ada ini kreatif inovatif, apalagi kita sekarang kan sudah menggunakan IT, sudah menggunakan PMM. Itu betul ya Pak kan? Nah, boleh Ibu tambahkan ipteknya. Iptek dan intak aja udah cukup. Kan Pak? Jadi nggak perlu panjang visi misi apa. Nah, penting dia mudah diingat, tapi terarah. Ya memang seperti Bu bilang tadi harus disesuaikan dengan keadaan sekolah. Semua kita lihat dari kekuatan, kelemahan, dan kita analisis dulu lah apa yang ada di sekitar kita ini, bukan? Seperti kelembagaan tadi bagus sekali, ada MOU-nya Pak kan? Bagus sekali, bisa kita terapkan untuk meningkatkan prestasi. Aku didongnya Pak kan? Nah, walaupun Bapak ngebimbing, mungkin ada sanggar lain bisa kerjasama juga dengan sanggar lain. Mungkin misi sama nih Gerara, kita ngarai isi ke 15. Itu Pak, kita ngarah sanggar-sanggar sama, pakai anak muda nih. Mungkin kita semua tahu sarana kelompok sanggar sama nih, betul. Maksudnya dari dalam sanggar itu tambah kegiatan didomplin, maksudnya Pak, untuk memperkembang, untuk meningkatkan prestasi sekolah. Banyak sekali yang perlu kita tempuh baik di IT-nya. Jadi itu kan nanti Bu, nggak harus, tidak harus. Nanti kan Ibu sepakati dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan komite. Nah, termasuk kadang komitenya mungkin diambil beberapa tokoh masyarakatnya yang misalnya kompeten di daerah ini misalnya Pak kan? Nah, boleh juga mereka kita tarik untuk persamaan persepsi untuk visi misi kita tadi ya. Jadi itu dia intinya Bu ya, antara atas dan bawah itu sinkron. Jadi apa visi harus disesuaikan dengan misi. Nah, ya Bu ya, kerja seperti ini, kreatif, aktif, inovatif, Paikem. Di atas harus ada. Apa itu Paikemnya? Iptek misalnya, masukkanlah Iptek misalnya ilmu dan teknologi. Nah, kita kan nggak boleh gaptek lagi sekarang. Siapa gaptek kan ketinggalan. Ya Pak Ibu kan. Tapi MM maksudnya karena kita udah itu masukkanlah satu. Ini saran aja, bukan nanti jangan Ibu tuh harus masukin. Nah itu kesepakatan bersama. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kenapa saya masuk saya bilang maksudnya kalau sebaiknya ada profil Pancasila, karena kita sudah kurikulum merdekanya apapun tujuan akhir yaitu profil Pancasila. Kalau memang cocok boleh dimasukkan, boleh juga tidak, itu terserah sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang punya mimpi. Ya, jadi itu aja Bu. Karena saya sebagai PP bukan mengajar Bapak Ibu. Jangan nanti Bu, Ibu amni ojeri gitu. Bukan. Saya kok boleh mengajar.
Ya Bu ya, itu etika Pak, etika kami sebagai PP. Oh Hibua salah ya, tulah lagu ini kerengu. Nggak ada yang salah, kita semua nggak ada yang salah Bu. Nggak ada yang salah kita, karena kita semuanya punya kodrat dan bakat. Baik kita sebagai guru, begitu juga dengan anak-anak. Mereka punya kompetensinya masing-masing Pak. Cuma untuk ini aja, untuk mengarahkan. Untuk seumpamanya kalau buntu jalan kita luruskan, kita tunjukkan jalannya, itu aja ya Pak Ibu ya, karena kita tidak lagi menarik tangan seperti saya bilang, kita mendidik tidak menarik tangan anak, tapi kita adalah mendorong anak. Pak Ibu ya, itu aja sesuai dengan dengan Ki Hajar Dewantara, kita ini menuntun. Jadi kita sekarang ini tidak lagi mengajarkan. Ada guru ya ajar ke Bapak Ibu. Pak, mungkin ke Pak guru nge-senior, masa ya ujar? Aslo mungkin darah nih. Mungkin sedikit Bu Jo. Ya Pak, baik Pak. Sepertinya Ibu Koja salah mengambil visi yang lama, visi yang baru. Ya, bukan, ini nama yang belum tercetak tuh Bu. Kalau mungkin tercetak lagi. Iya. Kebetulan alhamdulillah ngasih lagu sawan ibu pas Pak Saparudin Bu. Oh. Ini belum tercetak Bu. Ya, baik. Jadi alhamdulillah Bu, kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi sebagai masukan ke kami, mungkin Ayana memang terbentuknya tersikat profil Pancasila Bu. Ya. Jadi artinya memang betul sudah tergabung di profil Pancasila itu yang kita maksud di sini. Genap kira-kira bahasanya mewakili Bu. Iya. Udah 6 poin di situ. 6 poin udah cukup karena memang di situ memang dalam kita Tidak bukan diingat. Tapi mungkin ya si Mania masih terjabar ini Bu. Iya. Dan mulai di sama Ibu ada lebih merucut, lebih singkat ya juga. Karena memang pas Pak Safarudin di sawahnya juga apa ya, tapi masih berbentuk naruh lagi. Iya. Udah Pak, kan terserah begitu. Jadi mau hanya bahasa gunanya deh Bu, menunjukkan sesuai dengan profil Pancasila. Bisa. Pak. Karena gini, lagu-lagunya mau yang panjang atau yang pendek, yang penting kita menjalankannya. Karena penting itu menjalankan ini. Lagu kami Turara Islami misalnya. Karena kan iman Hanati Turara Islami. Nah, ini nggak bercampur bahasa nih kan. Kenapa harus ada Islami? Karena katanya disesuaikan dengan lingkungan daerah. Di kita ini kan nggak ada orang Batak, kan nggak ada orang Kristen, Cina kan nggak ada. Maksudnya di lingkungan kita nih. Karena visi ini bisa dirubah setahun sekali. Yang waktunya pada bulan Juli ya Pak ya. Juli bulan 6 tuh nggak bisa digarap. Nah, biasanya kurikulum dengan mulai ya Pak. Sudah mulai dia. Jadi untuk bulan tanggal ini di ajaran baru Juli nanti. Udah bisa dibuat dalam kospe. Kalau dulu kan dokumen 1 karena kurikulum 2013. Nah, kalau sekarang ini kan sudah kospe yaitu kurikulum merdeka. Cuma itu tadi hanya kuncinya Pak harus sinkron antara visi dan misi. Karena kita ini kadang-kadang banyak kali nih misinya banyak kali. Ada sampai belasan. Oh Pak. Tapi nggak berkenaan dengan yang di atas. Nah, itu aja Bu. Itulah di ATM. Mungkin modifikasinya mungkin daripada itu kan tergantung. Itu kita yang punya. Ini kita punya. Ini harapan kita cita-cita itu aja yang saya sampaikan penting antara misi dan visi dan misi itu harus sinkron supaya tidak mengambang Bu ya. Ini Pak sebenarnya mewujudkan atau terwujud? Kata-katanya itu karena saya lihat ada yang terwujud, ada yang mewujudkan. Itu kan tanya aja guru bahasa Indonesia ya kan? Tanya aja kalau terwujud tuh berarti kan sudah. Sementara kita kan kalau bilang terwujud kusing anak tenipe gerti betewan posope gerteki. SMAP kan nyambung. Ya kan? Kalau sudah terwujud nih berarti dia kan nih ada tuh guru bahasa nih.
Kan sudah terbentuk barang jadinya tanpa proses lagi. Betul ya Pak? Terwujud. Harus pakai bahasa mulut. Itu makanya saya pun jangan nanti salah kan. Nanti saya salah menyampaikan belum bagus. Makanya diskusikanlah dengan Sebetulnya disosialisasikan pengawas Bu. ya, Pak. Untuk visi bahasanya Mewujudkan. Maksudnya kita menghantarkan anak nih. Kita sebagai apa namanya Bu? Menyambung apa namanya? Jembatan anak. Mengantarkan anak ini dari seberang ini ke seberang ini, Pak. Kan tadi ada sekolah itu ada tempat suatu wadah. Ini sekolah kan? Suatu wadah untuk merubah anak ini dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah lingkungan kita nih. Wadahnya, tempatnya. Jadi kan nggak mungkin kita ciptakan terus ini mereka sudah dapat bergaji di sini, sudah terwujud, kan nggak ya? Masih menghantarkan kita Bu. Makanya mengupayakan mewujudkan. Nah, tapi terserah Bapak Ibu lah. Betul ya Pak dah? Karena saya nggak boleh ini, harus begini nggak boleh. Itu etika saya. karena memang bahasa itu di Eki pun dilarang. Betul. Keter itu udah super ya Pak. Kita bukan Superman. Pakai bahasa ter. Iya, baik. Jadi Bu Fauzia, terima kasih Bu, udah bagus sekali yang Ibu sampaikan kepada teman-teman kita semua. Semoga Bapak Ibu juga nanti memahaminya, kemudian bisa melaksanakan dan ataupun mengaplikasikannya nanti Bapak Ibu ya. Saya harap bantu Ibu Fauzia dan Ibu juga nanti nyusul terus. Ibu Fauzia nggak ada ruginya Bu, kita belajar, ya Pak ya. Ternyata saya alami, saya sebagai PP Bapak Ibu, semakin saya belajar saya semakin bodoh rasanya Bapak Ibu. Ibu ada nggak terasa seperti itu? Saya pribadi semakin bodoh. Ternyata kalau masih saya mau belajar, banyak sekali yang saya belum tahu ternyata Bapak Ibu. Tak di mana-mana pun kita. Apalagi kita bandingkan dengan teman-teman kita Bu di luar daerah ini, rupanya mereka sudah begitu Pak. Pada saat kita pergi keluar, rupanya orang udah begini kita Bu. Kok bisa ya? Itulah membuat saya termotivasi terus Bapak Ibu. Saya pun mau seperti mereka yang sukses. Karena ingat bahwa kita ini kan disuruh membaca begitu oleh Allah Pak ya. Pertama sekali membaca Iqra katanya. Berarti kita nggak boleh berhenti belajar. Nggak bisa cukup di sini Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang kita berubah. Sekarang berubah, besok lain lagi Pak. Ya kan, Bapak Ibu kan, coba di sini aja ya. Aku kalau punya anakku nggak pandai pun saya buka. Udah nih nak, gak berani. Jom pakai pil gak berani. Takut, ya. Takut nanti filenya apa namanya? Hilang atau begitulah. Contohnya, nah, mungkin kita kan lahirnya di zaman kapan? Dia lahirnya di zaman kapan? Kan Bu ya, nggak sama. Jadi itulah anak-anak kita hadapi sekarang. Yang penting Bu, visi kita ini adalah berpusat kepada murid. Ya, Pak Bu ya, bukan kepada kita Pak. Yang khusus ya kepada murid. Itu visi ya. Walaupun seperti kita ini harus pandai komputer apa itu ya Bu ya. Jadi jangan lupa kita berpusat kepada murid. Ya, itu aja. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kalau saya salah, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya salah pada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.